semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu ESL selaku guru bahasa Indonesia saya, dan yang saya cintai teman-teman saya semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan topik biografi tokoh terkenal. Di sini saya akan mengangkat biografi dari Albert Einstein. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Astika Brupurba, saya kelas 11 IPA 6 dari SMA Negeri 1 Brastagi. Baiklah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, saya akan memulai ceramah saya. Jadi, ikuti terus videonya sampai akhir ya. Siapa sih yang tidak mengenal Albert Einstein? Beliau adalah seorang fisikawan teoritis paling populer pada abad ke-20. Beliau juga adalah seorang penemu teori relativitas yang merupakan satu dari dua pilar utama pada masa fisika modern. Albert Einstein dilahirkan di Ulm, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Pada saat usianya 2 tahun, beliau kesulitan belajar berbicara karena beliau mengidap sebuah penyakit bernama disleksia. 3 tahun kemudian, saat usianya 5 tahun, beliau mulai tertarik pada sains. Saat pertama kali ia melihat kompas milik ayahnya. Dan di usia yang sama pula, beliau mempelajari alat musik biola. Saat usia beliau 8 tahun, guru matematika beliau pernah berkata bahwa beliau tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Itu dikarenakan beliau dianggap sebagai seorang yang bodoh dan juga autisme. Beliau juga sering menanyakan hal-hal sepele dan kecil yang dianggap tidak penting sama sekali oleh gurunya dan juga teman-temannya. Namun, pada saat usianya 15 tahun, beliau sangat menguasai pelajaran matematika, namun kesulitan di bidang kimia dan juga bahasa Prancis. Beliau yang selalu merasa diremehkan pada saat itu, akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah. Pada saat usia 16 tahun, beliau memutuskan untuk melepas kewarganegaraannya dan memilih untuk tidak berkewarganegaraan. Beliau sempat gagal pada waktu masuk ujian universitas. Namun saat beliau mencoba di tahun berikutnya, beliau berhasil. Percobaan ilmiah pertama beliau adalah pada saat beliau menaiki sepeda sambil mengamati pancaran sinar matahari. Pada saat usia 20 tahun, profesor matematika beliau menjuluki beliau sebagai lazy dog ataupun anjing pemalas. Itu dikarenakan beliau merupakan salah satu murid dengan ranking terbawah di kelasnya. Dan beliau juga menjadi satu-satunya murid yang tidak menerima tawaran pekerjaan setelah lulus kuliah. Pada saat usia beliau 22 tahun, beliau melamar menjadi profesor di hampir seluruh negara di bagian Eropa. Namun beliau selalu gagal di bidang ujian fisik militer. Setahun kemudian, beliau bekerja di sebuah kantor paten sebagai juru tulis. Pada saat usia 24 tahun, beliau menikahi seorang teman wanitanya yang bernama Mileva. Pada saat usianya 28 tahun, beliau menemukan bahwa cahaya adalah gelombang ataupun partikel. Pada tahun yang sama pula, beliau menemukan rumus fisika populer yaitu E sama dengan mc kuadrat dan teori relativitas khusus. Pada saat usia 29 tahun, beliau menyerah menjadi profesor dan memilih mencari pekerjaan sebagai seorang guru SMA. Namun pada akhirnya beliau berhasil menjadi profesor di usianya yang ke-30. Pada saat usia 32 tahun, beliau berhasil menemukan teori relativitas umum. 8 tahun kemudian, saat beliau berusia 40 tahun, teori relativitas beliau berhasil dibuktikan dengan gerhana matahari total yang beliau amati. Pada tahun 1921, beliau berhasil mendapatkan penghargaan Nobel Fisika atas penemuan fenomena efek fotolistriknya. Pada usia 44 tahun, beliau melakukan penelitian yang ia beri nama
Theory of Everything, namun ia belum berhasil. 10 tahun kemudian, saat beliau berusia 54 tahun, beliau yang merupakan keturunan Yahudi berusaha melarikan diri dari incaran Nazi. Beliau pun memutuskan untuk belajar bahasa Inggris dan segera pindah ke Amerika Serikat. Pada saat usia beliau 61 tahun, beliau kembali melakukan penelitian terhadap Theory of Everything, namun dia tidak kunjung berhasil. Pada usia 74 tahun, beliau ditawari menjadi Presiden Israel, namun ia menolaknya. Ia beralasan bahwa ia tidak pandai di bidang urusan sosial dan juga politik. 2 tahun kemudian, saat usia beliau 76 tahun, beliau mengalami pendarahan internal di bagian perutnya yang disebabkan oleh pembengkakan pembuluh aorta. Namun, beliau menolak untuk dioperasi karena beliau berkata beliau tidak ingin memperpanjang umurnya secara buatan. Akhirnya, beliau menutup usianya pada tanggal 18 April 1995 di New Jersey, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Itulah biografi singkat dari Albert Einstein. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari biografi beliau tersebut. Yang pertama, jangan takut melakukan kesalahan. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan. Kesalahan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih pandai, lebih cepat, dan kesalahan itu juga merupakan salah satu pengalaman. Yang kedua, jika kita gagal, jangan melakukan usaha yang sama. Artinya, kita harus mengubah metode kita dalam mengejar usaha tersebut. Yang ketiga, ikutilah rasa ingin tahumu. Artinya di sini, rasa ingin tahu yang tinggi menjadikan kita mengetahui apa yang tidak kita ketahui, menjadikan kita paham apa yang tidak kita paham, dan memperluas ilmu pengetahuan kita. Albert Einstein adalah salah satu tipe orang yang sangat-sangat punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ia juga selalu mempertanyakan apa yang ia tidak mengerti. Yang keempat, jangan pernah merasa dirimu bodoh. Setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda di setiap bidangnya. Yang kelima, jangan mudah menyerah. Albert Einstein mengalami banyak kegagalan di dalam hidupnya, namun ia tidak pernah menyerah. Ia terus mencoba hingga akhirnya ia berhasil. Yang keenam, hargailah waktu. Waktu sangatlah penting dan waktu juga adalah salah satu hal yang tidak bisa dikembalikan. Yang ketujuh, jangan hiraukan perkataan orang-orang yang meremehkanmu. Buktikan pada mereka bahwa kamu bisa. Buktikan pada mereka bahwa kamu lebih dari apa yang mereka lihat. Buktikan pada mereka bahwa kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Nah, itulah hal-hal positif yang bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Di sini saya juga mengambil salah satu kutipan Albert Einstein yang cukup populer. Albert Einstein pernah berkata, "Semua orang itu jenius. Namun jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, dia akan merasa dirinya seumur hidup bodoh." Dari kutipan beliau tersebut, kita diajarkan untuk menjadi orang yang terus menggali bakat kita, percaya akan kemampuan diri kita, terus mencoba dan tidak boleh menyerah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata-kata, kesalahan tingkah laku, ataupun banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat sore.